Selamat datang di Cerita Horor Milenial, channel yang membahas tentang hal-hal mistis, misteri, dan urban legend yang masih hidup dan dipercayai generasi milenial sampai sekarang. Saat ini kita berada di studio Alam TVRI. Banyak warga sekitar sini yang sering melihat penampakan-penampakan. Tapi yang sangat legendaris di sini adalah kisah si Marni. Siapa si Marni itu? Ayo kita mulai penelusurannya untuk mencari tahu kisah si Marni itu. Kecil sih, yang di sini lagi jongkok. Sekarang dia masih ada di sini? Udah nggak ada. Lagi sana kayaknya. Tadi pas kita masuk juga ada kayak kain terbang gitu. Iya, kain terbang keluar. Oke. Memang kayaknya lebih penuh di belakang ya. Iya, karena kan Rawa-rawa. Seperti bawah rawa. bambu. Iya. Terus juga ada ya, mereka udah bagi wilayah juga sih sepertinya di sini. Cuma memang tadi sepertinya anak kecil lagi main kesini, kaget pas Kak Ana masuk, dia Iya, langsung lari kabur keluar. Semoga nggak ngajak mamahnya ya. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya sih kayak udah ada sosok putih yang belakang bisa mendekat. Cuma karena aktivitas mereka di saat siang masih terang ini, jadi cuma beberapa yang berusaha untuk notice. Iya. Karena memang
mereka belum kekuatannya belum terlalu kuat ya. Karena udah mau azan juga. Iya. Coba nanti kita ke lokasi syuting yang lain aja biar kita bisa lihat ada apa lagi yang nunggu di sana sampai kita ketemu Sinden Marni ya. Sinden Marninya. Oke. Sebenarnya karena ini masih terang ya, mereka untuk menunjukkan dirinya agak, jadi kayak mereka mengintip-intip aja ya. Cukup bulat ya. Kalau siang kayak gini, jadi mereka nggak berani untuk menampakkan diri. Sosoknya hitam. Bisa dibilang seperti sosok Gondoruo ya. Gondoro. Cuma kan tapi banyak ya kayak koloni ya. Oh, di sana juga beda wilayah. Ini udah dari kita per lokasi udah ada pembagian wilayah sepertinya. Di sana sosoknya sendiri, sana sendiri, sini sendiri. Setiap tempat dia memiliki penjagaannya sendiri masing-masing. Dan rata-rata penjagaannya itu sosoknya besar, berbulu, matanya merah, bertaring, dan itu ya bisa dibilang seperti Gondoro itu. Koloni ya, kalau aku lihat sih. Jadi bisa dibilang tidak ada sosok kuntilanak di sini. Cuma hanya ada tapi hanya suara, tidak berusaha untuk. Malah kuntilanak itu adanya di rumah-rumah tempat syutingnya. Itu sosok perempuan. Iya. Di tengah obrolan gue dan Kak Ana, Bimo dan Dewa mendengar suara seorang wanita menyanyi. Kami segera mengecek ke arah suara itu. Ya itu apa sih ada putih-putih itu? Perempuan tua, aku ngeliatnya. Iya. Mau dekat. Ya dekat ya udah yuk. Makin panas ya. Tapi karena ini perempuan tua jadi gue nggak terlalu pusing. Di situ tadi gue pusing banget ya pas genderuwo itu. Baru gue ngerasain kayak pusing banget. Kalau gue nggak terlalu pas di Gondoruo, yang pusing itu di nenek tua itu. Berusaha untuk kayak ayo masuk gitu. Aku nggak mau, takutnya tuh lebih yang karena ini lagi marah. Iya. Kalau nggak lagi. Tapi itu sebenarnya kita nyarinya Marni belum ya? Belum. Ingat nggak waktu kita di Jeruk Purut tuh kita nyari pastor juga munculnya di akhir ya? Kok gue punya feeling yang kuat kayak kita akan nemuin Marni ini di akhir. Tapi mungkin kayak waktu itu yang nangkep bukan kita, cuma ngerasain. Ya nangkep gue, karena gue nggak ikut ke sana kan. Tapi kalian tim yang penelusur ke sana hilang, diikutin ya. Gue ngeliat itu hilang karena ketutup si Jeruk Purut. Nah kalau ini sepertinya tadi sudah tim kita, salah satu tim kita udah dia mendengar suara-suara indah. Dua orang tim kita mendengar suara-suara indah dari entah mungkin dia menonton Sinden ya, karena ke Marni ini Sinden ya. Iya, suaranya bagus katanya tadi. Iya, dan cantik orangnya. Tapi tadi gue lihat ada putih gitu, gaunnya putih. Tapi yang lo lihat nenek. Nah mungkin penglihatan kita tuh kayak apa namanya, kayak di samarin ya. Iya. Memang sebenarnya ini kayaknya bukan wilayah Marni ya. Memang sebenarnya ini kayaknya wilayah yang kebanyakan sosok itu Gondoruo dan wanita-wanita tua yang memang menjaga di udah hutan lama ya. Udah lama menjaga tanah ini gitu loh. Dan kayaknya kalaupun sosok Marni dia memakai kebaya biasanya katanya. Iya. Karena yang aku lihat tadi dia gaunnya putih, jadi ya mungkin hanya penampakan kuntilanak biasa. Iya. Tua sih. Iya. Kuntilanak tua ya. Cuma tadi biasa, dia sama gue nampilin cuma pakai putihnya aja. Palanya nggak kelihatan. Pas gue berusaha untuk masuk, iya. Marah dan berusaha untuk mendekat. Ya udah daripada membahayakan kita mundur dulu. Kita mundur dulu kan. Memang sebenarnya yang kita cari adalah sosok si Marni tersebut. Iya. Kami menunggu malam datang di studio alam. Dan saat kami sedang duduk-duduk,
gue dan Kak Ana melihat sosok Marni di kerimbunan bambu. Kami pun mencoba berkomunikasi dengannya. Marni pun lalu bercerita tentang kisahnya. Ana udah dapat gambaran apa dari penelusuran kita? Oke, jadi aku tadi ada sosok yang menyerupai sinden, tapi aku belum pasti apa ini Marni atau bukan. Tapi dia tadi bercerita sama aku dan aku dapat gambaran kalau Marni ini dibunuh pada saat dia sedang ke kamar mandi. Nah, pada saat dia sedang ke kamar mandi itu ada seorang laki-laki pertama masuk di belakang mencoba membekap mulutnya dia untuk tidak berteriak karena niatnya adalah untuk meruda paksa Marni ini atas suruhan seseorang. Nah, pada saat seseorang ini membekap mulutnya, Marni itu menggigit tangannya dan mencoba berteriak. Temannya laki-laki orang suruhan ini masuk ke dalam kamar mandi dan ikut mencoba menahan tangan Marni dan membekap mulutnya agar tidak berteriak. Tapi karena Marni ini melawan, akhirnya salah satu dari kedua laki-laki itu memukul kepalanya dengan kayu yang ada di situ. Nah, dan mungkin mereka nggak sadar kalau Marni sudah meninggal ya. Iya, tapi dua laki-laki itu terus menarik Marni ke arah rawa-rawa. Di saat rawa-rawa itu, Marni diruda paksa. Jadi mereka sebenarnya meruda paksa perempuan yang sudah meninggal ya? Iya. Oke. Setelah mereka ruda paksa, mereka baru mengecek nadinya si Marni. Karena darah yang terus keluar, mereka panik. Mereka panik, akhirnya nadinya sudah dia sudah meninggal ya? Udah meninggal. Tidak ada jenut nadinya lagi, sudah banyak mengeluarkan darah sehingga mereka yakin kalau Marni ini sudah meninggal. Mereka panik dan mereka membuang mayat Marni ke rawa-rawa. Iya, setelah mereka panik mereka langsung buang ke rawa-rawa. Di situ akhirnya darahnya itu yang ngebuat ya Marni tidak tenang karena cukup mengenaskan. Perilaku yang sangat sadis. Dua laki-laki itu tidak sadis. Sangat sadis sekali, apalagi Marni tahu kalau dua laki-laki ini ada yang menyuruh gitu. Nah, jadi pada saat laki-laki ini melakukan tindakan kejam itu sebenarnya dia disuruh oleh sinden lain ya, benar ya? Sinden yang mungkin iri sama Marni. Jadi ada lebih dari satu sinden ya, karena pada saat itu Marni terkenal sekali. Jadi bisa dibilang sinden-sinden ini tidak laku lagi karena ada Marni. Jadi lebih dari dua apa tiga gitu. Persaingan sih di sini terjadinya sampai akhirnya Marni tewas mengenaskan karena banyak yang iri dan persaingan dalam hal panggungnya juga. Jadi laki-laki ini dibayar untuk sebenarnya merusak hidup Marni ya, tidak untuk membunuh, tapi karena naas Marni terbunuh. Iya, niatnya hanya ingin membuat karirnya hancur, dengan membuat hamil ya. Terus Marni menjadi stres atau apa, tapi malahan di situ menghilangkan nyawa Marni. Iya. Cukup mengenaskan ya, dan menyedihkan sekali. Oke. Tadi kan kita udah dapat sosok yang mirip Marni ya di antara bambu-bambu tuh. Pada saat gue ngambil pakai kamera ponsel gue, ketangkep sosok seperti Marni, tapi sosoknya itu yang gue lihat sih nggak cantik ya. Lu jangan ketawa, bener nggak cantik dia. Karena bentuknya seperti nenek-nenek ya. Seperti nenek-nenek tua bentuknya. Maaf ya Marni, tapi iya, karena mungkin kan udah lama meninggalnya. Jadi Korene juga belum menyerupai seperti sosok yang Marni pada masa dia hidup. Jadi benar-benar menampilkannya seperti nenek tua. Tadi juga berusaha. Ada di ponsel gue, nanti kita tunjukin di akhir ya. Kayak gitu. Aku juga berusaha komunikasi. Terus dia menceritakan kejadian terakhir dia semasa dia hidup ya. Semasa dia hidup. Pada saat dia dicoba untuk
Lo udah paksa Udah paksa. pada saat dia meninggal. Iya itu benar. tadi kan. Dia merasa sakit hati. Kenapa dia meninggalnya cukup tragis. Dan dia mungkin dendam ya. Iya, makanya sering muncul. Dan pada saat kita cerita gini, maaf ya, Marninya ada di situ. Boleh diarahin ke sana? Iya. Gue agak merinding karena mungkin tadi gue ngatain ya. Jadi iya. Maaf ya Marni, gak bermaksud kamu Iya. cantik. Malah bercerita pengalaman kamu, jangan sampai wanita-wanita lain yang berniat ingin menyakiti temannya gak seperti kamu gitu loh akhirnya. Ya udah kita bermaksud untuk menyampaikan kisahnya aja. Iya. Tapi Nggak udah kok, ada. udah. Nggak bermaksud ngeledek atau apa. Di sini kita datang mau silaturahmi, kita menceritakan sosok dia. Itu juga mengambil pelajaran buat kita. Maksudnya semua rezeki sudah ada yang ngatur, jangan sampai Kita menjadi orang lain. menjahati orang lain karena keegoisan kita sendiri. Karena kita kalah terkenal. Iya, kalah. dan itu merugikan orang lain juga, merugikan keluarganya si Marni juga, segala macam. Niatnya mungkin hanya ingin menjatuhkan pamor, Iya. tapi malahan menghilangkan nyawa seseorang. Aku juga udah ngerasa. Aku udah merinding nggak banget nyamannya, dengan nyaman karena, diliatin. Iya, masih ada di situ. amarah-amarahnya Jadi, masih belum mereda dia. Ini masuk ke tubuh, nggak enak banget. Sekian penelusuran kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Dan jangan lupa untuk Nyalakan loncengnya. Oke, salam Sobat Milenial. Cilodong. Ini udah Cilodong, Bu. Jadi jadi tuh sebenarnya menurut gue masih ngerasa sebelah kiri Marni. Iya. Masih. Di sebelah mata sebelah ini nih ngapain? Nggak di kuping sini nih kayak lagi gitu. Iseng banget lagi.